Awalnya Bu Endang malu, tapi akhirnya mau. Izinkanlah dalam kesempatan kali ini aku untuk berbagi pengalamanku dengan teman ibuku yang saat itu sudah berumur 40 tahun. Yang mana kejadian itu terjadi karena teman ibuku itu sedang ditinggal suaminya pergi kerja di luar kota. Dan kebetulan sekali waktu itu dia hadir di rumahku untuk mengikuti acara arisan yang saat itu diadakan di rumah ibuku. Pada saat dia mau pulang, ternyata ban motornya bocor. Sehingga aku diminta ibuku untuk mengantarkannya pulang dengan motorku. Mungkin karena Dewi Fortuna memang sedang berpihak padaku. Pada saat sampai di rumahnya dan aku akan pamit pulang, tiba-tiba turun hujan dengan derasnya sehingga aku diminta olehnya untuk mampir dulu. Dan malam itu pun merupakan awal dari aku mengenal yang namanya rasa daripada seorang wanita. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Usiaku sudah genap 28 tahun, namun hingga saat ini aku belum juga dapat jodoh. Bahkan terakhir kali aku pacaran, yaitu 5 tahun yang lalu. Namaku Alip. Kini aku bekerja di sebuah pabrik garmen sebagai seorang operator forklift yang sudah kujalani kurang lebih 4 tahun. Hari ini aku libur, tapi tetap tak bisa santai, mengingat di rumah sedang ada acara arisan para pedagang pasar tempat orang tuaku berjualan. Kedua orang tuaku sendiri adalah pedagang sembako. Mereka punya kios sendiri yang memang sudah ada sejak aku masih SD. Kebetulan hari ini giliran rumahku menjadi tempat arisan yang diadakan sebulan sekali, dan acara itu akan dilaksanakan jam 7 malam nanti. Nanti malam selain arisan, orang tuaku juga akan mengadakan syukuran untuk adikku yang baru lulus akmil. Sejak pagi, aku sudah ikut bersih-bersih rumah meskipun baru pulang dari shift malam, tapi tetap harus bantu-bantu menyiapkan segala sesuatu untuk acara malam nanti. Singkat cerita, semua sudah beres dan malam pun tiba. Satu persatu tamu undangan datang menyalami bapak dan ibu, sedangkan aku sibuk membantu menyiapkan konsumsi di belakang. Di antara para tamu, ada satu yang mencuri perhatianku. Meski sering ketemu di pasar, tapi malam ini beliau nampak lebih cantik serta segar dengan goresan makeup di wajah. Wanita itu bernama Bu Endang, seorang pedagang sayur yang lapaknya tepat berada di sebelah pintu masuk pasar dan tak jauh dari kios orang tuaku. Jadi, aku sering melihat beliau jika ke pasar. Malam ini, beliau mengenakan pakaian yang tak terlalu mencolok serasi. Dengan jilbab yang ia kenakan, senyumnya begitu manis dan tutur, katanya begitu lembut. Aku begitu kagum dengan sosok Bu Endang, walau sudah berusia 40 tahunan lebih, namun dia masih pintar merawat diri. Pesonanya masih begitu kuat untuk anak muda sepertiku. Karena tamu mulai banyak berdatangan. Jadi perhatian pada Bu Endang, kualihkan sesaat untuk kembali melanjutkan tugas.
Sampai akhirnya acara selesai sekitar pukul 9 malam, tapi sebagian tamu tak langsung pulang. Mereka asyik ngobrol satu sama lain, termasuk juga Bu Endang yang ngobrol dengan ibuku. Sedangkan aku memilih bermain HP tak jauh dari ibuku dan Bu Endang yang ngobrol. Awalnya aku tak begitu tertarik dengan obrolan mereka, karena pasti tak jauh-jauh dari masalah gosip. Tapi setelah agak CPT, aku mulai mendengar kalau Bu Endang ini sebenarnya sedang galau karena kesepian di rumah. Akibat sang suami yang sebagai tukang bangunan pergi keluar kota untuk bekerja. Bukannya ingin menguping, tapi setiap perkataan Bu Endang terdengar jelas olehku. Bahkan beliau yang bercerita tentang keluarganya pada ibu bisa kudengar dengan seksama. Obrolan mereka berlangsung lama sampai aku tinggal untuk bersih-bersih. Bu Endang masih asyik dengan ceritanya yang lama-lama menjadi pelan karena menuju masalah pribadi. Sekitar jam 10 malam, Bu Endang pamit pada ibu, namun tak lama dia kembali lagi karena ban motornya bocor. Akhirnya, aku disuruh ibuku mengantar beliau, mengingat sudah malam. Tentu aku tak menolak dan langsung menyalakan motor kesayangan untuk mengantar Bu Endang ke rumahnya. Mau lewat mana, Bu? Tanyaku minta pendapat. Terserah kamu aja, Mas. Ibu ngikut aja, yang penting nyampe di rumah, jawab Bu Endang. Karena terserah, jadi aku pilih jalan tikus supaya lebih cepat. Meski lebih cepat sampai, namun jalannya yang rusak dan banyak lubang membuatku sering mengerem untuk menghindari lubang. Otomatis Bu Endang memegang pinggangku lebih erat supaya tak jatuh. Selama perjalanan aku begitu senang karena beruntung mendapat momen yang mungkin hanya sekali. Ternyata suspensinya masih terasa. Mungkin 10 menitan kami melakukan perjalanan ini. Selama itu pula Bu Endang memelukku begitu erat. Untungnya juga keadaan desa sudah sepi, jadi tak dilihat orang. Setelah menikmati momen yang berkesan, akhirnya sampai di rumah Bu Endang yang terletak di pinggir sawah menyendiri dari rumah lainnya. Mampir dulu, Mas, Ibu buatin teh, kata beliau sambil turun. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Tolakku halus. Baru saja motorku nyalakan, tiba-tiba turun hujan. Hujan, Mas, nanti kamu sakit loh. Mendingan tunggu sampai reda, tawar Bu Endang yang kali ini aku setujui, mengingat hari sudah malam dan hujan tambah deras. Bu Endang membuka pintu dan mempersilahkan aku untuk masuk. Tampak rumahnya tak beda jauh dari rumahku. Hanya lebih banyak lukisan yang bernuansa gunung serta hamparan sawah. Diminum dulu tehnya, Mas, biar anget. Ibu tinggal ke kamar dulu ya. Mau ganti baju, udah bau asem kena keringat, katanya. Iya, Bu, jawabku sambil mengangguk dan tersenyum. Perasaan saat ku bonceng Bu Endang masih wangi, bahkan bau parfumnya masih bisa kuingat. Begitu harum juga menyegarkan, membuat aku jadi berpikir lain jika mengingat momen itu. Tak berselang lama Bu Endang sudah kembali, tapi kini beliau hanya pakai daster sebatas lutut tanpa mengenakan jilbab lagi.
Rambut hitam panjang Bu Endang semakin membuatnya kelihatan cantik. Aku sampai takjub melihat Bu Endang yang baru kali ini tanpa jilbab. Ternyata tetap cantik. Kok malah bengong gitu kamu, Mas, lihat saya? Memangnya ada yang salah? Katanya membuatku sadar. Enggak kok Bu, enggak salah. Masa ibu cantik salah? Gombalku yang entah kenapa senekat itu. Ah, kamu itu masih bisa aja. Orang udah tua begini masih dibilang cantik, jawab Bu Endang. Tampak pipi Bu Endang kemerahan, tandanya dia malu mendengar kataku barusan. Bener loh Bu, Bu Endang ini masih cantik, awet muda terus, kataku terus memujinya. Aku tak terlalu berharap lebih, tapi seandainya umpan yang aku lempar berhasil, alangkah senangnya. Meski ada rasa was-was juga, kalau Bu Endang malah marah. Kamu ini pinter banget kalau ngegombal, pasti udah banyak cewek yang kamu buat kelepek-kelepek, kata Bu Endang. Gak ada kok Bu, cuman sama Bu Endang saya begini, kataku sambil tersenyum. Warna merah di pipi Bu Endang semakin jelas terlihat dan beliau nampak malu untuk mengangkat wajahnya. Pikiranku mulai jauh menerawang ke hal-hal lain. Melihat Bu Endang yang hanya diam seolah sedang menunggu, aku berinisiatif untuk memulai pergerakan. Mungkin beliau malu karena selisih umur kami yang jauh. Bu Endang cantik, jadi gak usah galau lagi kan ada saya, kataku dengan tenang memulai pergerakan yang membuat beliau kaget di awal, namun mengikuti juga alur cerita yang aku buat. Sekarang Bu Endang tak malu-malu lagi. Kini beliau begitu rileks menghadapi situasi ini, seolah sudah biasa. Beliau tertawa lepas dan menumpahkan keluh kesahnya padaku. Di malam yang sunyi ini, aku dan Bu Endang langsung saja melepas semua menteri, kabinet-kabinet beserta jajarannya untuk melaksanakan rapat pleno. Aku yang melihat tentu ikut bersemangat hingga akhir. Sepertinya ini pengalaman paling berharga bagiku bisa membantu seorang wanita seperti Bu Endang yang cantik dan juga baik. Momen yang begitu indah telah dilewati, namun kami lanjut lagi sampai tak terasa sudah jam 2 pagi. Kayaknya lama juga saya di sini, Bu, sampai Bu Endang gak tidur, kataku. Gak apa-apa Mas, saya malah seneng kok ada temen buat ngobrol, kata Bu Endang. Tapi Bu Endang juga perlu tidur, kan habis, kataku tersenyum. Ya sudah, hati-hati kalau mau pulang, jawabnya tersenyum karena tahu maksudku. Aku diantar keluar Bu Endang sampai pintu, beliau juga menungguku dengan sabar. Pulang dulu ya Bu, pamitku. Iya, kapan-kapan datang lagi ya, saya tunggu pokoknya, katanya, dan aku hanya mengangguk. Kulihat dari spion sepintas Bu Endang tersenyum sumringah. Mungkin beliau kembali merasakan kenangan lama yang baru saja terulang, dan mungkin bisa dicoba kembali di kemudian hari bila senggang. Aku pulang dalam keadaan mengantuk dan juga lelah, namun sangat bahagia karena akhirnya bisa mencoba sesuatu yang seharusnya belum boleh. Tapi niatku hanya sebatas membantu saja. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa
Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.